Di jalan kecil dekat pasar desa, ada satu warung bakso yang tidak pernah sepi. Warung itu milik seorang pria parubaya bernama Pak Harun. Orang-orang di sekitar sini sudah kenal dia sejak lama. Katanya dulu dia perantau, pernah kerja di rumah pemotongan hewan, lalu pulang ke kampung dan buka usaha bakso sendiri. Warungnya sederhana, hanya terbuat dari kayu dan atap seng, tapi setiap sore selalu penuh. Orang-orang bilang rasa baksonya tidak ada tandingannya. Dagingnya lembut, kenyal, tapi tidak amis. Kuahnya gurih dan aromanya kuat, bikin orang yang lewat pasti menoleh. Banyak pelanggan yang datang jauh-jauh hanya untuk makan semangkuk bakso di sana. Kadang-kadang, sampai ada yang rela antre hampir 1 jam. Saya sendiri sering makan di situ. Kalau sore pulang kerja, biasanya mampir sekadar duduk, minum teh hangat, dan ngobrol dengan pelanggan lain. Warung itu jadi tempat singgah banyak orang. Ada tukang ojek, kuli bangunan, sampai pegawai kelurahan yang suka nongkrong di sana. Semua bilang sama, bakso Pak Harun ini beda. Dari luar, Pak Harun kelihatan seperti orang biasa. Wajahnya ramah, suaranya pelan. Kalau bicara, matanya selalu menatap orang dengan tenang. Setiap kali pelanggan datang, dia menyapa dengan senyum. Tangannya cekatan menggulung mie, menciduk bakso, lalu menyiram kuah panas tanpa tumpah sedikit pun. Tapi entah kenapa, setiap kali saya lihat wajahnya dari dekat, selalu terasa ada sesuatu yang dingin. Bukan dingin karena jahat, tapi lebih seperti kosong. Orang-orang tidak pernah berpikir aneh tentang dia. Karena siapapun yang masak sana itu, pasti disukai. Tapi sejak beberapa bulan terakhir, ada hal yang mulai terasa tidak biasa di warung itu. Setiap 2 atau 3 minggu, selalu saja muncul wajah baru di dapur belakang. Katanya karyawan baru. Biasanya laki-laki muda, kadang perempuan yang baru lulus sekolah. Mereka selalu terlihat canggung di hari pertama, tapi esoknya langsung hilang. Tidak ada yang tahu kemana perginya. Saya pernah tanya ke istri saya, yang juga sering beli bungkus di sana. Katanya mungkin anak-anak itu tidak tahan kerja malam, karena warung buka sampai lewat jam 10. Tapi setelah saya perhatikan, sudah ada lebih dari 6 orang yang datang dan pergi tanpa jejak. Tidak ada satupun yang berpamitan. Tidak ada yang pulang ke rumah, tidak ada kabar. Suatu sore, saya duduk di bangku depan warung sambil makan. Saat itu, pelanggan ramai sekali. Bau kuah bakso bercampur dengan asap dari kompor minyak. Di meja dekat saya, ada Pak Darto, pelanggan lama yang hampir setiap hari makan di situ. Wajahnya lelah, tapi suaranya keras. Ia bicara ke Pak Harun sambil tertawa. "Harun, karyawanmu cepat banget ganti. Yang kemarin kemana? Belum seminggu udah nggak kelihatan." Pak Harun yang sedang menyiapkan mangkuk hanya berhenti sebentar. Tangannya masih bergerak, tapi wajahnya menegang sepersekian detik. Lalu senyum itu muncul lagi. "Ah, anaknya pulang kampung. Katanya ibunya sakit. Gak enak kalau ninggalin." Pak Darto tertawa kecil. "Berarti kamu susah ya, Harun? Cari orang kerja sekarang susah benar. Namanya juga rezeki, tuh. Kadang datang, kadang pergi," jawab Pak Harun santai. Semua kembali seperti biasa. Tapi dari sudut pandang saya, ada sesuatu di suara Harun yang terasa aneh. Seolah ia tidak sedang menjelaskan, tapi menutup sesuatu. Sore itu pelanggan datang bergantian. Saya perhatikan ada ember besar di samping dapur, biasanya untuk mencuci peralatan. Tapi kali itu, embernya tertutup kain goni dan diletakkan agak jauh. Dari sela-selanya, keluar sedikit air berwarna coklat kemerahan. Saya pikir itu darah sapi, tapi baunya berbeda. Lebih tajam, seperti bau besi karat. Saya ingin bertanya, tapi urung. Semua orang terlihat menikmati makanannya. Tidak ada yang memperhatikan hal kecil seperti itu. Saya selesai makan, membayar, lalu pulang. Tapi malamnya, pikiran itu tidak pergi. Hari-hari berikutnya, warung tetap ramai. Kadang saya sengaja duduk agak lama, hanya untuk memperhatikan. Saya ingin tahu apakah benar karyawannya selalu berganti. Ternyata iya. Selalu ada wajah baru. Dan setiap kali ada yang baru, mereka hanya bertahan beberapa hari. Suatu kali, seorang pemuda bernama Roni yang duduk di meja depan berkata, "Aku kemarin ngelamar kerja di sini, tapi disuruh balik malam.
Katanya jam 9 baru bisa wawancara. Aneh, ya? Saya menatapnya sebentar. Malam? Iya. Katanya biar nggak ganggu pembeli. Saya hanya mengangguk. Tapi dalam hati, saya merasa ada yang tidak benar. Siapa yang melakukan wawancara kerja di warung bakso jam 9 malam? Hari berlalu, dan Roni tidak pernah muncul lagi. Suatu sore, hujan turun deras. Saya berteduh di depan warung sambil minum teh. Warung sudah hampir tutup, tinggal beberapa orang yang duduk. Saya dengar dari dapur belakang suara seperti sesuatu sedang digergaji. Suaranya dalam dan berat, seperti sedang memotong tulang besar. Saya pikir itu suara tulang sapi. Tapi lama-lama, suara itu berubah. Ada bunyi beradu logam, disusul suara benda jatuh. Saya menatap ke arah pintu dapur, tapi tirainya tertutup rapat. Dari sela-sela bawahnya, tampak cahaya lampu kuning yang redup dan bayangan seseorang yang bergerak cepat. Bau amis samar-samar keluar bersama uap air. Pak Harun muncul dari balik tirai, membawa nampan berisi mangkuk kosong. Bajunya sedikit basah, dan di bagian lengan ada bercak merah yang belum kering. Ia menatap ke arah saya. Masih mau teh lagi, Mas? Enggak, Pak. Saya mau pulang aja. Ia tersenyum, mengangguk, lalu menaruh nampan ke meja. Kalau nanti ada teman yang mau kerja, kabari ya. Saya butuh orang yang tahan lama. Saya hanya menjawab pendek, iya, Pak. Dalam perjalanan pulang, saya terus memikirkan kalimat terakhir itu. Tahan lama. Entah kenapa, rasanya janggal. Malam berikutnya, saya tidak datang ke warung. Tapi suara dari arah sana tetap terdengar. Saya tinggal tidak jauh dari warung itu, hanya berjarak 2 rumah. Sekitar jam 11 malam, dari jendela kamar saya, terdengar suara mesin giling berputar keras. Tidak biasanya dia bekerja selarut itu. Kadang disusul suara logam jatuh, kadang bunyi air mendidih. Istri saya yang sudah terlelap tidak mendengar apa-apa. Saya berdiri lama di dekat jendela, mencoba menebak apa yang sedang dilakukan Pak Harun malam-malam begini. Tapi semakin saya dengar, semakin bulu kuduk saya berdiri. Beberapa hari kemudian, saya mendengar kabar dari anak pemilik toko kelontong di sebelah warung. Katanya, waktu pagi-pagi buta lewat depan warung itu, dia melihat seseorang sedang menyiram darah ke parit. Wajah orang itu mirip Pak Harun, tapi ia tidak yakin karena gelap. Kabar itu cepat menyebar, tapi anehnya, tidak ada yang benar-benar peduli. Orang-orang tetap datang makan. Mereka menertawakan gosip itu. Ah, itu cuma darah sapi. Namanya juga tukang bakso. Begitu kata mereka. Namun saya tahu, rasa bakso di warung itu berbeda sejak saat itu. Kuahnya lebih kental, warnanya sedikit lebih gelap. Bau amisnya seperti menempel di hidung. Tapi anehnya, pelanggan justru makin banyak. Mereka bilang rasanya makin enak. Saya mulai jarang datang. Setiap kali lewat depan warung itu, dada saya terasa berat. Ada sesuatu di udara sekitar sana yang membuat langkah saya melambat. Kadang saya melihat Pak Harun sedang berdiri di depan warung sendirian setelah tutup. Ia tidak melakukan apapun, hanya menatap jalanan kosong. Lampu warungnya masih menyala redup, dan di belakang tubuhnya, bayangan dapur terlihat lebih gelap dari seharusnya. Suatu malam, listrik sempat padam di desa kami. Hujan turun deras disertai angin. Saat itu saya tidak bisa tidur, dan dari arah luar, terdengar suara keras seperti kayu dipukul-pukul. Saya mengintip dari jendela. Di warung itu, lampunya masih menyala. Anehnya, padahal semua rumah mati listrik. Saya melihat sosok Pak Harun sedang menunduk di dapur. Tangan kirinya memegang sesuatu seperti gergaji, tangan kanannya menarik sesuatu ke meja potong. Saya tidak bisa melihat jelas, tapi saya yakin itu bukan sapi. Saya menutup tirai dan berusaha tidak memikirkan apapun. Tapi malam itu, bau amis menyusup lewat celah jendela. Bau yang sama seperti di warungnya. Keesokan paginya, warung buka seperti biasa. Orang-orang antre sejak pagi. Saya berdiri agak jauh, memperhatikan. Di papan depan warung, Pak Harun memasang tulisan kecil. Bakso spesial, daging segar setiap hari. Saya tidak tahu kenapa, tapi tulisan itu terasa menakutkan. Sore harinya,
Pelanggan makin ramai. Saya lihat Pak Darto datang lagi, duduk di tempat biasa. Ia tertawa sambil mengunyah. Rasanya makin mantap. Harun, kamu pakai resep baru, ya? Hehe, iya, tuh. Resep spesial dari belakang. Suara mereka tenggelam dalam hiruk-pikuk. Tapi kalimat terakhir itu membuat saya sulit menelan ludah. Saya tidak tahu apakah semua orang di sana benar-benar tidak curiga, atau mereka sengaja menutup mata karena takut kehilangan rasa enak itu. Malamnya, suara gergaji terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Lalu disusul suara air mendidih yang lama sekali berhenti. Saya memejamkan mata, tapi suara itu seperti ada di dalam kepala saya. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya dilakukan Pak Harun di dapurnya. Tapi setiap kali saya mencoba melupakan, aroma daging rebus itu selalu muncul lagi. Entah kenapa, warung itu terasa semakin ramai, tapi suasananya semakin dingin. Orang datang dan pergi, tapi tidak ada yang memperhatikan siapa yang hilang. Dan setiap kali saya melewati warung itu malam-malam, saya selalu mendengar suara sama, pelan tapi jelas, seperti gergaji yang sedang bekerja di tempat yang tidak seharusnya. Saya tidak pernah berani memastikan. Saya hanya tahu, sesuatu di warung itu tidak benar. Dan rasa baksonya, meski sana apapun, mulai terasa seperti sesuatu yang tidak seharusnya dimakan. Malam itu saya tidak bisa tidur. Suara gergaji dari arah warung Pak Harun masih terngiang di kepala. Saya pikir suara itu akan hilang begitu matahari terbit, tapi justru sebaliknya. Pagi datang, dan warung itu buka seperti biasa seolah tidak ada yang terjadi. Orang-orang antre, tertawa, menikmati mangkuk bakso mereka tanpa tahu apapun. Saya lewat di depannya, hanya sebentar, tapi rasa tidak enak itu muncul lagi. Setiap kali melihat papan nama, bakso Pak Harun, perut saya terasa mual. Beberapa hari kemudian, ada kabar baru. Seorang pemuda bernama Raffi datang dari luar kota, mencari pekerjaan. Ia baru kehilangan kerja di pabrik dan sedang menumpang di rumah sepupunya di kampung sebelah. Raffi tinggi, kurus, dan wajahnya masih terlihat polos. Saya tahu cerita ini dari tukang ojek yang sering mangkal di depan pasar. Katanya, Raffi ditolak di beberapa tempat sebelum akhirnya mampir ke warung Pak Harun. Sore itu, saya sedang duduk di warung kopi seberang jalan. Dari sana, saya bisa melihat Raffi berdiri di depan warung bakso dengan tas ransel kecil di punggungnya. Ia berbicara dengan Pak Harun cukup lama. Saya tidak dengar isi pembicaraannya, tapi saya lihat Harun mengangguk-angguk, lalu tersenyum. Tak lama kemudian, Raffi diajak masuk ke dalam. Saya sempat berpikir, mungkin Raffi akan jadi karyawan baru, menggantikan yang sebelumnya. Tapi hati saya berat melihatnya melangkah masuk. Entah kenapa, wajahnya yang tenang itu membuat saya merasa kasihan. Malamnya, warung tetap buka seperti biasa. Saya melihat Raffi membantu di depan, mengantar pesanan, membersihkan meja. Gerakannya canggung, tapi Harun tanpa sabar. Ia sesekali memberi arahan dengan suara pelan. Tidak ada yang aneh dari luar, tapi saya tahu, di balik dapur itu selalu ada sesuatu yang disembunyikan. Beberapa hari pertama berjalan lancar. Raffi mulai terbiasa bekerja. Tapi kemudian, ia mulai bercerita kepada orang-orang di sekitar, termasuk saya yang kadang mampir sore hari. Pak Harun orangnya baik, katanya sambil menuang air minum. Cuma agak aneh. Katanya saya boleh tidur di kamar belakang, tapi dilarang keras masuk dapur malam hari. Saya berpura-pura tidak tertarik. Mungkin biar kamu gak ganggu kerja dia, jawab saya ringan. Tapi dia bilangnya dengan wajah serius. Katanya kalau saya masuk dapur malam-malam, nanti bisa nyesel seumur hidup. Nada suaranya waktu itu terdengar ragu, tapi saya tahu ia tidak berani menolak. Harun memang begitu. Lembut, tapi kalau sudah bicara, orang sulit membantah. Keesokan malamnya, Raffi membantu membersihkan panci besar di belakang. Di sana, ia melihat ember besar berisi cairan merah tua. Katanya itu bekas cucian daging sapi. Tapi saat ia mengaduk dengan tongkat kayu, bagian bawah ember terasa lengket. Bau besinya kuat sekali, seperti darah yang sudah lama tidak dibersihkan. Ia menanyakan hal itu, tapi Harun hanya menjawab pendek. Jangan diaduk. Itu air rendaman untuk melembutkan daging. Raffi menurut, tapi matanya terus melihat ke arah ember itu. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres, tapi tidak berani banyak bicara.
Beberapa hari kemudian, Raffi mulai tidur di kamar belakang, seperti yang disuruh Harun. Kamar itu sempit, berdinding triplek, hanya ada satu ranjang kecil dan jendela tanpa kaca. Di malam pertama, Raffi sudah mencium bau yang aneh. Bau busuk seperti bangkai tikus, tapi lebih tajam. Ia mencoba mencari sumbernya, namun tidak menemukan apapun. Saat ia bangun tengah malam untuk minum, bau itu semakin kuat. Dari bawah lantai kayu, terasa ada sesuatu yang lembab. Ia menunduk, menempelkan telinga ke lantai, dan mendengar bunyi tetesan cairan yang jatuh pelan-pelan. Waktu itu, Raffi tidak tahu harus berbuat apa. Ia hanya berbaring lagi dan mencoba tidur. Tapi suara itu tidak berhenti sampai pagi. Siang harinya, pelanggan ramai seperti biasa. Salah satu pelanggan yang sudah kenal lama bertanya, "Harun, itu karyawan baru Murajinnya. Yang dulu kemana?" "Oh, sudah pulang kampung," jawab Harun datar. "Ibunya sakit." "Yang sebelumnya juga pulang kampung?" "Iya, banyak yang gak tahan kerja malam." Harun tertawa kecil, tapi tawanya kering. Raffi yang sedang membersihkan meja mendengar percakapan itu. Ia menatap Pak Harun sebentar, lalu kembali bekerja tanpa bicara. Tapi di dalam dadanya, mulai tumbuh rasa takut. Malamnya, setelah semua pelanggan pulang, Raffi duduk di kamar sambil membuka ponselnya. Sinyal lemah, tapi ia sempat menulis pesan untuk temannya di kampung. Pesan itu tidak terkirim. Di luar, warung sudah gelap. Hanya lampu dapur yang menyala. Dari balik dinding, ia mendengar suara langkah kaki pelan, lalu suara pintu kayu terbuka. Setelah itu, muncul suara sesuatu digeser di lantai, seperti meja berat. Raffi menahan napas. Ia tahu Harun sedang di dapur. Tapi setelah beberapa menit, terdengar suara lain, suara berat seperti seseorang mengerang pelan. Awalnya lirih, lalu terdengar lagi, seperti orang yang sedang menahan sakit. Raffi berdiri. Ia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Dengan hati-hati, ia berjalan ke arah dapur. Di tengah langkah, ia melihat cahaya kuning temaram keluar dari sela pintu. Ia mendekat, menempelkan telinganya ke kayu. Suara itu makin jelas. Ada bunyi benda tajam digesek, disusul hentakan pelan, lalu lagi-lagi suara erangan. Tangan Raffi gemetar. Ia ingin membuka pintu, tapi teringat larangan Harun. Ia mundur perlahan dan kembali ke kamar. Tapi begitu ia duduk di ranjang, suara itu makin keras. Seperti seseorang yang sedang disembelih. Ia menutup telinganya, tapi suara itu tidak berhenti. Akhirnya, ia menyalakan lampu ponsel dan menatap sekeliling kamar. Lantai kayu itu ternyata punya celah kecil di dekat ranjang. Ia menunduk dan mengarahkan cahaya ke bawah. Di sana, terlihat noda hitam pekat yang menempel di kayu, mengalir ke arah luar kamar. Bau busuk semakin kuat. Raffi menelan ludah, keringat dingin membasahi punggungnya. Ia tahu sesuatu sedang disembunyikan di bawah tempat ia tidur. Tapi malam terlalu sunyi untuk berbuat apapun. Keesokan harinya, ia mencoba berpura-pura tidak tahu apa-apa. Saat pagi, Harun sudah berdiri di dapur, wajahnya seperti biasa, ramah tapi kaku. "Tidur nyenyak?" "Lumayan, Pak," jawab Raffi pelan. "Bagus. Kalau malam, jangan keluar kamar, ya. Banyak nyamuk." Nada suaranya lembut, tapi tatapannya tajam, seperti peringatan. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Raffi semakin jarang bicara. Ia lebih banyak diam, memperhatikan sekitar. Ember besar di belakang warung tetap ada. Kadang diganti airnya, kadang tidak. Bau amisnya makin kuat, tapi tidak ada yang berani menegur. Suatu sore, saat warung sedang ramai, Raffi mendengar dua pelanggan berbicara di meja depan. Yang kerja di sini sekarang siapa? Kok selalu ganti?" "Iya, aku juga heran. Padahal enak kerja di sini, makan gratis tiap hari. Mungkin bosnya galak." Raffi pura-pura tidak mendengar, tapi hatinya berdebar. Ia ingin sekali pergi, tapi setiap kali berusaha meminta izin, Harun selalu memotong pembicaraan. "Nanti aja, setelah ramai. Malam ini bantu saya dulu di belakang." Tapi malam itu, Raffi tidak sanggup. Ia pura-pura sakit perut dan kembali ke kamar lebih cepat.
Dari dalam, ia mendengar langkah harum bolak-balik ke dapur, lalu suara sesuatu dijatuhkan. Setelah itu, lagi-lagi terdengar suara berat, seperti napas seseorang yang tertahan. Raffi duduk di lantai, memejamkan mata. Setiap kali suara itu terdengar, tubuhnya gemetar. Ia ingin lari, tapi di luar hujan deras. Angin membuat dinding triplek bergetar, dan suara harum di dapur terdengar seperti bisikan yang tidak jelas. Sekitar tengah malam, semuanya tiba-tiba hening. Hujan berhenti, tapi hawa di kamar semakin pengap. Raffi berdiri, membuka jendela kecil, dan melihat keluar. Lampu dapur masih menyala, tirainya bergerak pelan karena angin. Lalu, dari sela kain itu, ia melihat bayangan seseorang sedang duduk di lantai. Tangan sosok itu terangkat, seperti sedang menahan sesuatu yang ditarik dari atas. Raffi mundur, menutup jendela, dan duduk di ranjang. Ia tidak bisa berpikir. Matanya menatap kosong ke langit-langit. Bau amis masuk lewat celah jendela, semakin kuat. Di luar, suara sendok dan panci mulai terdengar lagi. Tapi kali ini, suara itu tidak seperti orang masak, lebih seperti orang yang sedang memotong sesuatu dengan perlahan. Raffi menunduk, menekan wajahnya dengan tangan. Jantungnya berdetak cepat. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Tidak ada orang lain di sana, hanya dia dan Pak Harun. Ia ingin menenangkan diri, tapi suara dari dapur itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat, seolah berasal dari bawah lantai. Ia memejamkan mata, menunggu sampai semuanya tenang. Tapi yang datang bukan tenang, melainkan rasa takut yang makin menebal. Malam itu terasa panjang sekali, dan Raffi tahu, apapun yang sedang terjadi di dapur, lebih baik tidak dilihat. Dan sejak malam itu, ia tidak pernah tidur nyenyak lagi. Raffi masih memejamkan mata. Ia berharap suara itu berhenti, tapi justru semakin jelas. Suara logam yang beradu, suara kayu yang digeser, dan sesekali, suara yang lebih pelan, seperti seseorang sedang menarik napas berat sambil menahan sakit. Jantungnya berdegup kencang. Udara di kamar semakin pengap, seolah seluruh dinding menekan tubuhnya. Ia membuka mata perlahan, menatap langit-langit yang gelap. Suara dari dapur belum berhenti. Ada bunyi hantaman berulang, seperti lesung kayu yang menumbuk sesuatu. Ia menutup telinga, tapi suara itu masih menembus. Akhirnya ia tidak tahan lagi. Dengan langkah pelan, ia berdiri, mengambil ponselnya untuk menyalakan cahaya, lalu berjalan ke arah pintu kamar. Dari sela pintu, cahaya kuning redup dari dapur terlihat berkedip, mungkin dari lampu bohlam tua yang menggantung. Setiap kali lesung itu menghantam sesuatu, cahaya bergoyang, menimbulkan bayangan panjang di dinding. Raffi menahan napas. Ia tahu larangan Pak Harun untuk tidak ke dapur malam hari, tapi rasa penasaran dan takut bercampur jadi satu. Ia tidak bisa hanya berdiam diri. Dengan langkah pelan, ia mendorong pintu kamarnya sedikit. Bunyi engselnya berderit pelan. Ia berhenti sebentar, memastikan suara tumbukan masih berlanjut. Setelah yakin, ia keluar dan menapak di lantai kayu dengan hati-hati. Setiap langkah terasa keras di telinganya. Begitu sampai di dekat dapur, bau amis langsung menyerang hidungnya. Lebih tajam dari malam sebelumnya. Bau itu seperti daging mentah yang sudah lama dibiarkan, bercampur dengan aroma besi karat dan asap minyak. Raffi menahan napas. Dari balik tirai yang menutupi dapur, ia bisa melihat sedikit bagian dalamnya. Meja potong kayu, lesung besar di lantai, dan tubuh Pak Harun yang sedang menumbuk sesuatu dengan tenaga penuh. Tubuh Harun bergerak berulang-ulang, seperti orang yang sedang menghancurkan sesuatu yang keras. Tangan kirinya memegang erat sisi lesung, sementara tangan kanan mengayunkan alat tumbuk kayu besar. Setiap kali ia mengangkat alat itu, darah menetes dari ujungnya ke lantai. Raffi memajukan sedikit wajahnya untuk melihat lebih jelas. Cahaya dari bohlam membuat matanya sedikit silau, tapi ia berhasil melihat apa yang ada di dalam lesung itu. Potongan daging merah, besar, dan tidak rata. Di antara potongan itu, ada jari yang masih utuh. Jari manusia. Raffi tertegun. Nafasnya terhenti sesaat. Ia ingin menolak apa yang dilihatnya, tapi bentuk itu terlalu jelas. Kukunya masih menempel, kulitnya pucat keabu-abuan, dan darahnya sudah mengering sebagian. Harun terus menumbuknya, tanpa sadar ada orang yang melihat. Raffi mundur pelan, tapi kakinya menginjak sisa air di lantai.
Bunyi kecil terdengar, cukup untuk membuat Harun berhenti. Lesung kayu itu diam. Ruangan mendadak senyap. Raffi terpaku di tempat, menahan napas, tubuhnya kaku. Dari dalam dapur, Harun perlahan menoleh ke arah pintu. Matanya menatap lurus ke arah tirai, tepat ke tempat Raffi berdiri. Siapa itu? Suara Harun berat, datar, tapi jelas. Raffi tidak menjawab. Ia mundur perlahan, tapi tirai bergoyang sedikit karena angin dari langkahnya. Harun melangkah pelan, setiap langkahnya terdengar jelas di lantai dapur. "Raffi," katanya pelan, seperti sedang memastikan. Raffi langsung berbalik dan berlari ke arah kamarnya. Langkahnya beradu dengan detak jantungnya. Ia menutup pintu kamar cepat-cepat, lalu memutar kuncinya. Nafasnya terengah. Dari luar, suara langkah Harun terdengar semakin dekat. "Raffi? Kamu bangun? Ada apa?" Suara itu tidak terdengar marah, tapi terlalu tenang untuk situasi seperti itu. Raffi menahan napas, berdiri diam di balik pintu. Ia mendengar ketukan lembut, lalu suara Harun lagi. "Kamu nggak apa-apa?" "Saya dengar suara dari luar." Tidak ada jawaban. Raffi berusaha menenangkan diri. Ia menatap pintu, melihat gagangnya sedikit bergerak. "Kunci kamarnya? Takut sama apa?" "Enggak, Pak," jawab Raffi akhirnya dengan suara pelan, berusaha terdengar mengantuk. "Tadi cuma kaget, saya kira tikus." Ada jeda beberapa detik sebelum Harun menjawab. "Oh, kalau gitu tidur lagi. Besok pagi bantu saya siapkan daging, ya." Langkah Harun menjauh perlahan, tapi tidak langsung pergi. Raffi masih mendengar bunyi langkah itu berputar di sekitar kamar, berhenti, lalu berjalan lagi. Seolah Harun sengaja membuat suara agar Raffi tahu ia masih di luar. Raffi duduk di lantai, punggungnya menempel ke dinding. Ia menatap celah bawah pintu. Dari sana, bayangan kaki Harun terlihat berhenti cukup lama. Setelah itu, senyap. Ia tidak tahu apakah Harun sudah benar-benar pergi atau sedang berdiri diam di sana. Ia hanya bisa menunggu, menahan napas, dan berdoa dalam hati. Beberapa menit kemudian, terdengar suara gergaji dari arah dapur. Bukan keras, tapi cukup untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Suara itu tidak seperti orang memotong tulang sapi. Ritmenya pelan, teratur, dan panjang, seperti sedang memotong sesuatu dengan hati-hati. Raffi memejamkan mata lagi, mencoba menenangkan diri. Tapi setiap kali suara itu berhenti, ia malah lebih takut. Karena berarti Harun mungkin mendengarkan sesuatu di luar dapur. Waktu berjalan lambat. Udara di kamar semakin lembab. Bau amis dari bawah lantai makin terasa, bercampur dengan bau daging yang direbus. Raffi tidak berani bergerak, bahkan untuk mengambil air minum. Ia takut bunyi kecil saja bisa membuat Harun datang kembali. Sekitar tengah malam, suara gergaji berhenti. Disusul bunyi ember diseret, lalu air yang dituangkan. Setelah itu, suara langkah pelan mendekat lagi ke arah kamar Raffi. "Raffi, kamu udah tidur?" Raffi menutup mulutnya rapat-rapat agar tidak mengeluarkan suara. "Saya mau ambil barang di belakang kamar kamu, jangan kaget kalau dengar suara." Tidak lama, terdengar bunyi benda diturunkan ke lantai, lalu pintu kecil di belakang kamar terbuka. Raffi baru sadar, di sisi luar kamar memang ada pintu kayu kecil yang mengarah ke ruang penyimpanan. Ia dengar Harun menyeret sesuatu berat ke dalamnya. Setelah itu, langkahnya menjauh lagi. Waktu berlalu lama sebelum Raffi berani bergerak. Ia bangkit perlahan dan mendekati jendela. Di luar gelap total, hanya ada cahaya dari lampu dapur yang mulai redup. Ia menempelkan telinga ke dinding, mendengarkan. Tidak ada suara. Tapi di antara senyap itu, ia bisa mendengar sesuatu menetes pelan dari atas lesung, suara yang sama seperti darah yang menetes ke lantai. Raffi mundur lagi, tubuhnya gemetar. Ia ingin kabur, tapi tahu tidak mungkin keluar malam-malam. Semua pintu terkunci, dan ia tidak tahu Harun tidur di mana. Ia duduk di lantai, menatap pintu kamar yang masih terkunci. Perlahan, rasa kantuk datang karena kelelahan. Tapi setiap kali matanya hampir tertutup, suara kecil muncul lagi. Bukan dari dapur, melainkan dari bawah ranjang. Raffi menunduk pelan, melihat ke bawah dengan cahaya ponsel.
Ada noda merah baru di lantai kayu, belum kering sepenuhnya. Ia menelan ludah, lalu menarik kakinya ke atas ranjang. Matanya terus menatap ke arah itu sampai cahaya ponsel mati sendiri. Beberapa jam berlalu. Ayam mulai berkokok, tanda pagi hampir datang. Tapi Raffi tetap terjaga. Dari luar kamar, ia mendengar harum bersiul pelan, seperti orang yang sedang senang. Lalu suara panci dan air mendidih terdengar lagi. Ia tidak keluar. Ia hanya menatap langit-langit dan mencoba meyakinkan diri kalau semua yang dilihat malam tadi hanyalah salah paham. Tapi di dalam pikirannya, bayangan potongan daging dan jari manusia di dalam lesung itu terus muncul. Pagi tiba, tapi sinar matahari tidak membuat keadaan lebih baik. Raffi keluar kamar dengan mata sembab. Di dapur, Harun sudah berdiri seperti biasa, menyiapkan bahan. Bau kaldu menyebar ke seluruh ruangan. Ia menatap Raffi sebentar, lalu tersenyum. "Kamu belum mandi? Ayo, bantu saya angkat daging. Hari ini ramai." Raffi menelan ludah, lalu mendekat. Di meja potong, ada beberapa potongan daging besar yang sudah rapi dibungkus kain putih. Tidak ada bekas darah, tidak ada yang aneh, seolah semua kejadian malam tadi tidak pernah terjadi. Ia menatap wajah Harun. Senyumnya sama, tenang, tapi matanya dingin. "Tadi malam kamu tidur nyenyak, kan?" tanya Harun sambil menatap lurus. "Iya, Pak," jawab Raffi, meski suaranya gemetar. Harun tertawa pelan. "Bagus. Kalau bisa jangan begadang. Suara di malam hari kadang suka menipu. Orang kalau kurang tidur, pikirannya suka aneh-aneh." Raffi hanya mengangguk. Ia tahu itu bukan sekadar nasihat. Kalimat itu terdengar seperti peringatan. Sepanjang hari ia bekerja dengan kepala tertunduk. Tapi setiap kali mendengar bunyi lesung atau pisau beradu, tubuhnya menegang. Ia tidak bisa lupa apa yang sudah dilihatnya malam itu. Dan ketika malam datang lagi, semua suara di warung itu terdengar lebih keras dari biasanya. Raffi duduk di ranjang, menatap lantai yang masih menyisakan noda merah. Di luar, angin berhembus membawa bau amis yang sama. Ia tahu suara itu belum selesai. Dan malam masih panjang. Raffi masih duduk di ranjang dengan mata terbuka lebar. Lantai di bawahnya masih menampakkan noda merah yang mengering, dan bau amis tipis masih tercium dari arah dapur. Malam terasa panjang, tapi pagi datang begitu cepat. Ia belum tidur sama sekali. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya tidak berhenti bekerja. Suara gergaji, bayangan di dapur, dan wajah Harun terus berputar di kepalanya. Ketika matahari mulai naik, Raffi mendengar suara panci dan langkah kaki di luar. Suara pelanggan juga mulai terdengar, riuh dan ramai. Ia berdiri perlahan, membuka pintu kamar. Udara pagi bercampur aroma kuah bakso yang mengepul dari dapur. Semua tampak seperti biasa, seolah tidak pernah ada malam yang aneh. Pak Harun sudah sibuk di meja depan. Ia mengenakan celemek bersih, senyumnya lebar. Di papan kayu tergantung tulisan baru yang dicat dengan spidol merah. "Resep baru, daging spesial hari ini." Tulisan itu menarik perhatian warga. Warung jadi jauh lebih ramai dari biasanya. Ada ibu-ibu yang datang sambil membawa anak, tukang ojek yang parkir di depan, bahkan 2 petugas kelurahan mampir hanya untuk sarapan. Semua kursi terisi. Raffi membantu seperti biasa, meski tangannya gemetar setiap kali mengambil mangkuk. Matanya tidak bisa lepas dari panci besar di depan Harun, tempat kuah mendidih bersama daging yang direbus sejak subuh. Setiap kali Harun membuka tutup panci, aroma kaldu itu menyebar kuat, gurih, tapi ada sesuatu yang lain di dalamnya, sesuatu yang membuat perut terasa tidak nyaman. "Rasanya luar biasa, Harun," seru seorang pelanggan tua yang duduk di depan. "Dagingnya lembut banget, kayak bukan sapi." "Iya, beda sama yang dulu, timpal yang lain. Lebih gurih, lebih segar." Harun tersenyum. "Saya cuma ganti cara masak. Sekarang dagingnya direbus lebih lama," katanya tenang. Raffi yang berdiri di dekat panci menatap kuah itu lama-lama. Warnanya agak lebih pekat dari biasanya. Ketika ia mengambil satu bakso dari mangkuk yang pecah, matanya menangkap sesuatu di permukaan daging yang belum benar-benar hancur. Ada bentuk seperti potongan kulit tipis. Ia menelan ludah, mencoba menepis pikirannya. Tapi saat Harun berbalik, Raffi melihat jelas,
Di sisi daging itu ada gambar tato kecil, samar, tapi nyata, huruf R melingkar seperti yang ia lihat di lengan seseorang beberapa hari lalu. Ia menatap Harun, ingin bicara, tapi tidak berani. Tangannya dingin. Pelanggan terus makan, dan tidak ada yang menyadari apapun. Beberapa menit kemudian, suara sendok dari meja depan berhenti. Seorang pelanggan muda tiba-tiba menutup mulutnya. Wajahnya pucat. Ia menatap mangkuknya, lalu mendorongnya menjauh. Harun mendekat, pura-pura khawatir. "Kenapa, Mas?" "Gak apa-apa, cuma, saya kayak lihat sesuatu di baksonya." "Apa? Serat daging? Itu normal, kadang potongan otot belum halus." Pria itu hanya menggeleng. Ia menelan ludah, lalu berdiri cepat-cepat dan berjalan keluar. Begitu sampai di depan warung, ia muntah di pinggir jalan. Orang-orang menatap heran. Harun tetap tersenyum, lalu berkata santai. "Mungkin belum sarapan. Perut kosong, kena kaldu panas, ya begitulah." Semua tertawa kecil. Suasana kembali normal. Tapi Raffi melihat mata Harun menatap punggung pelanggan itu lama sekali, tanpa ekspresi. Setelah ramai berlalu, Raffi diberi tugas mencuci ember besar di belakang. Di sana, udara lebih lembab dan bau darah lebih kuat. Ember itu penuh air berwarna merah muda. Ia mengangkat tutupnya, dan menemukan di dasar ember gelang kecil berwarna perak, dengan bandul berbentuk huruf L. Raffi terpaku. Ia pernah melihat gelang itu sebelumnya. Itu milik karyawan perempuan yang sempat bekerja hanya 2 hari sebelum menghilang. Ia ingat betul karena perempuan itu sempat tersenyum padanya saat pertama kali datang. Raffi memegang gelang itu lama, lalu mendongak. Di halaman belakang, seorang anak kecil sedang bermain, anak dari pelanggan yang duduk di depan warung. Anak itu berlari ke arahnya, lalu menunjuk gelang itu. "Bang, boleh lihat?" "Bagus banget." Raffi masih diam. Anak itu mengambil gelang dari tangannya sebelum ia sempat menolak. Tapi baru beberapa detik, suara berat terdengar dari belakang. Itu bukan mainan. Pak Harun berdiri di dekat pintu dapur, wajahnya tenang tapi tatapannya tajam. Ia berjalan mendekat, mengulurkan tangan ke anak itu. "Sini, Om simpan. Nanti kotor." Anak itu menyerahkan gelangnya. Harun tersenyum kecil, tapi senyum itu dingin, tanpa rasa. Ia menatap Raffi lama sebelum masuk kembali ke dapur. Anak itu tidak mengerti apa-apa. Ia hanya berlari lagi ke arah ibunya di meja depan. Tapi Raffi berdiri kaku. Tangannya gemetar. Ia tahu gelang itu bukan benda biasa. Beberapa saat kemudian, seorang pria tua yang lewat di belakang warung berhenti. Ia melihat tanah di dekat saluran air yang becek, warnanya agak merah. Pria itu jongkok, menyentuhnya dengan ujung jarinya. Cairan itu masih basah. "Harun, ini apa? Kok kayak darah?" tanyanya setengah berteriak. Dari dapur, Harun keluar pelan. Wajahnya tetap tenang. "Itu kuah kaldu, Pak. Tumpah waktu saya cuci panci. Warnanya memang merah karena bumbu." "Bumbu?" "Iya. Kalau nggak percaya, sini saya tunjukin dapurnya." Nada suaranya rendah, tapi matanya menatap langsung ke pria itu. Tatapan yang membuat siapapun sulit menolak. Pria itu mendadak gugup, tertawa canggung. "Ah iya, iya. Saya kira darah sapi." "Sapi nggak disembelih di sini," jawab Harun singkat, masih menatapnya. Pria itu mundur 2 langkah, lalu pergi terburu-buru. Harun berdiri di tempat cukup lama sebelum berbalik dan masuk lagi. Raffi memperhatikan dari kejauhan. Untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa semua orang di desa ini tahu ada yang janggal, tapi tidak ada yang berani bertanya 2 kali. Hari semakin siang. Pelanggan masih datang silih berganti. Tapi wajah Harun tampak berbeda. Senyumnya tetap ada, tapi matanya tidak hidup. Setiap kali seseorang memuji rasa baksonya, ia hanya mengangguk. "Saya cuma ingin semua orang kenyang," katanya pelan. Raffi tidak tahu harus merasa apa. Ia ingin pergi, tapi setiap kali menatap jalan keluar, langkahnya seolah terkunci. Seperti ada sesuatu yang menahannya untuk tetap di sana. Sore itu,
warung tutup lebih awal. Harun mematikan lampu depan dan menutup pintu kayu. Raffi diberi tugas membersihkan meja dan lantai. Tapi ketika ia kembali ke dapur, ember yang tadi sudah dicuci kini kosong. Tidak ada air, tidak ada gelang, bahkan tidak ada bekas apapun. Seolah semua baru dibersihkan sempurna. Harun duduk di bangku panjang, menatap panci besar yang masih mengepul kecil. "Kamu capek?" "Enggak, Pak." "Bagus. Besok pagi bantu saya motong daging lagi, ya. Harus disiapin banyak. Pelanggan suka kalau dagingnya empuk." Nada suaranya biasa saja, tapi Raffi merasa seperti diperintah tanpa pilihan. Ia hanya mengangguk. Harun menepuk bahunya pelan. "Kamu kuat kerja, Raffi. Saya suka orang kaya kamu." Setelah itu, Harun masuk ke kamar depan. Lampu dapur dibiarkan menyala. Raffi berdiri lama di sana, memandangi panci besar yang perlahan berhenti mengepul. Di dasar panci, ia melihat sisa-sisa potongan daging kecil, tapi di antara potongan itu ada satu helai rambut panjang berwarna hitam, melilit sendok besar. Ia menarik napas panjang, lalu mematikan lampu. Kamar belakang gelap total. Ia berbaring di ranjang dengan mata terbuka, menatap langit-langit. Suara jangkrik dari luar bercampur dengan desis air dari panci yang belum benar-benar dingin. Sekitar tengah malam, semua sudah senyap. Tapi ketika ia hampir tertidur, Raffi mendengar sesuatu yang membuatnya terbangun. Suara sendok jatuh dari arah dapur, lalu langkah kaki berat yang pelan sekali, seperti diseret. Ia duduk, menunggu, tapi tidak ada suara lagi. Ia ingin keluar, tapi tubuhnya terlalu lelah. Pandangannya mulai kabur. Ia berpikir untuk pergi besok pagi saja, tapi matanya perlahan menutup sendiri. Pagi berikutnya, warung buka seperti biasa. Orang-orang datang berbondong-bondong, mencari resep baru. Harun berdiri di depan dengan senyum hangat, menyambut satu persatu pelanggan. Tidak ada yang menanyakan keberadaan Raffi. Tidak ada yang sadar bahwa sejak malam tadi, pintu kamarnya terkunci dari dalam dan tidak ada lagi suara apapun yang keluar dari sana. Hanya ada bau daging rebus yang lebih kuat dari biasanya, dan rasa bakso yang katanya makin enak, makin empuk, dan makin gurih dari sebelumnya. Dan di papan depan, tulisan "daging spesial" masih tergantung. Warnanya kini lebih merah daripada kemarin. Tidak ada yang peduli. Warung itu tetap buka seperti biasa. Pelanggan tetap ramai. Bau daging rebus tetap menyebar ke jalan, bercampur dengan suara uap dari panci besar yang tidak pernah berhenti mendidih. 2 hari setelah itu, pagi-pagi sekali, seorang perempuan muda datang ke warung. Namanya Fitri. Ia membawa map plastik berisi ijazah dan surat lamaran. Wajahnya masih segar, kulitnya bersih, matanya terlihat polos. Katanya ia baru lulus sekolah dan sedang mencari kerja apa saja. Harun menyambutnya di depan warung. Wajahnya ramah seperti biasa. Ia menatap Fitri lama, dari atas ke bawah, lalu tersenyum. "Kamu pernah kerja di warung?" "Belum, Pak. Tapi saya bisa bersih-bersih, bantu masak, apa aja," jawab Fitri cepat. "Bagus. Di sini yang penting rajin dan tahan kerja malam." Harun menyalakan rokok, lalu menatap jalan kosong. "Kamu bisa mulai hari ini. Upahnya nanti saya atur." Fitri tidak menyangka akan diterima secepat itu. Ia mengangguk senang. Harun memintanya menunggu sebentar, lalu masuk ke dapur. Tidak lama kemudian, ia keluar membawa celemek dan sepasang sandal. "Pakai ini. Kamu bantu saya bersihkan dapur dulu sebelum buka." Fitri mengikuti Harun masuk ke dalam. Begitu ia melangkah ke dapur, langkahnya terhenti. Lantai dapur penuh noda merah kecoklatan, menempel di celah-celah ubin. Beberapa peralatan dapur juga tampak kotor, seperti baru digunakan untuk memotong sesuatu yang besar. "Banyak banget bekasnya, Pak." "Ini darah sapi, ya?" "Iya," jawab Harun cepat, tanpa menoleh. "Kemarin habis motong tulang banyak." Fitri mengangguk pelan. Ia mengambil kain pel dan mulai membersihkan lantai. Bau amis langsung menusuk hidungnya. Ia menahan napas, tapi lama-lama terbiasa. Setelah beberapa menit, ia melihat sesuatu yang menonjol dari bawah meja potong. Ia jongkok, menariknya keluar pelan-pelan.
Benda itu potongan tulang kecil, masih ada sisa daging yang belum benar-benar bersih. Fitri menatapnya dengan dahi berkerut. "Pak, ini tulang apa?" "Tulang sapi," jawab Harun tanpa menoleh. "Nanti buang ke belakang." Nada suaranya datar. Fitri tidak berpikir panjang. Ia hanya mengangguk, meletakkan tulang itu di ember samping, lalu melanjutkan pekerjaannya. Tapi semakin lama ia mengepel, semakin banyak noda merah yang muncul dari celah lantai. Menjelang siang, warung mulai buka. Pelanggan berdatangan seperti biasa. Harun bekerja di depan, sementara Fitri di dapur menyiapkan bahan dan mencuci piring. Awalnya semua terasa biasa saja. Tapi menjelang malam, saat pelanggan sudah mulai berkurang, ia mendengar sesuatu yang membuat tubuhnya kaku. Ada suara ketukan pelan dari bawah lantai dapur. Awalnya hanya sekali, lalu 2 kali. Seperti ada sesuatu di bawah sana yang memukul dari dalam. Fitri berhenti mencuci piring, menatap lantai. Ketukan itu berhenti, tapi setelah beberapa detik terdengar lagi, pelan, tapi jelas. Ia mencoba mencari sumbernya. Di pojok dapur, di dekat tumpukan karung tepung, ada pintu kecil yang menempel di lantai kayu, seperti penutup ruang bawah tanah. Ia berjalan mendekat, menunduk, dan meraba gagangnya. Ketukan itu kini tepat di bawah kakinya. "Pak Harun," panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Fitri berdiri diam beberapa saat, lalu berjongkok untuk membuka pintu kecil itu. Tapi sebelum sempat menarik gagangnya, suara langkah kaki datang dari belakang. Harun berdiri di ambang pintu dapur, wajahnya tegang. "Kamu ngapain?" "Saya," dengar suara dari bawah, "Pak. Kayak ada tikus." "Jangan dibuka," kata Harun cepat. "Nanti malah nyebar. Tikusnya banyak." Fitri mundur sedikit, menatap wajah Harun yang tampak berbeda dari biasanya. Tatapannya tajam, seperti sedang menahan marah. Harun menarik napas panjang, lalu menepuk bahunya pelan. "Kalau malam, jangan lama-lama di dapur. Suara apapun, abaikan aja. Biasanya cuma air di pipa." Fitri mengangguk, meski tidak yakin. Harun kemudian mematikan sebagian lampu dapur dan berjalan ke ruang depan. Malam semakin larut. Setelah membersihkan meja dan mencuci piring terakhir, Fitri kembali ke kamar kecil di belakang. Kamar itu sederhana, hanya cukup untuk 1 orang. Ia menyalakan lampu redup, lalu berbaring di ranjang tipis. Tapi pikirannya tidak tenang. Suara ketukan dari bawah lantai masih teringat jelas. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu memang tikus, seperti kata Harun. Tapi semakin ia memejamkan mata, semakin terdengar lagi suara itu, bukan dari dapur, tapi seolah pindah ke bawah kamarnya. Fitri duduk, menatap lantai. Ia menempelkan telinga ke kayu, tapi tiba-tiba, suara itu berhenti. Yang terdengar hanya napasnya sendiri. Ia menarik napas panjang, lalu mencoba tidur lagi. Sekitar tengah malam, lampu kamar tiba-tiba mati sendiri. Fitri bangun, berjalan ke dapur untuk melihat saklar. Lampu di dapur masih menyala, redup tapi cukup terang. Di meja potong, ada celemek tergantung, dan di bawahnya, sepasang sepatu laki-laki berwarna coklat. Solnya masih basah dan ada noda merah gelap di bagian depannya. Fitri menatap sepatu itu lama. Ia tahu itu bukan milik Harun, karena Harun selalu memakai sandal kulit. Ia memandangi noda merah di sepatu itu, yang tampak seperti darah yang sudah mengering sebagian. "Sepatu siapa, Pak?" tanyanya tanpa sadar. Tidak ada jawaban. Hanya suara air menetes dari arah panci besar. Ia melangkah mendekat, tapi tiba-tiba tirai di dekat meja bergoyang pelan. Ada bayangan di baliknya, seolah seseorang berdiri diam di sana. Fitri mundur perlahan, tapi sebelum sempat melangkah, suara Harun terdengar dari luar dapur. "Kamu belum tidur?" "Lampu kamar saya mati, Pak," jawab Fitri gugup. "Udah, tidur aja. Nanti saya perbaiki. Jangan jalan-jalan malam-malam." Harun masuk ke dapur, menatap Fitri dengan pandangan dingin. Ia menunduk, memungut sepatu itu, lalu berkata pelan, "Ini sepatu karyawan lama. Lupa disimpan." Fitri hanya mengangguk. Harun berjalan ke arah pintu belakang sambil membawa sepatu itu, lalu menghilang keluar. Fitri berdiri lama di dapur yang kini sunyi.
Ia memandangi lantai yang tadi sempat diketuk dari bawah. Bau amis samar mulai muncul lagi, bercampur dengan aroma kaldu. Ia berjalan ke kamar dan menutup pintu rapat-rapat. Malam itu, ia tidak bisa tidur sama sekali. Setiap kali memejamkan mata, ia mendengar bunyi samar dari arah dapur, bunyi kain diseret dan air menetes. Keesokan paginya, Harun sudah bangun lebih dulu. Ia sedang menyiapkan kuah di panci besar. Saat melihat Fitri keluar kamar, ia tersenyum seperti biasa. "Pagi. Gimana? Semalam bisa tidur?" "Kurang, Pak. Lampunya sempat mati." "Oh iya, saya udah benerin. Sekarang nyala lagi." Fitri menatap wajahnya. Tidak ada tanda-tanda kalau semalam ia sempat keluar membawa sepatu itu. Hari berjalan seperti biasa. Pelanggan datang, makan, lalu pergi. Tapi di dalam diri Fitri, ada rasa tidak tenang. Setiap kali melihat dapur, ia merasa seperti diawasi. Setiap kali melihat panci besar, dadanya berdebar. Siang itu, Harun meminta Fitri menyapu belakang. Di dekat saluran air, Fitri melihat tanah yang basah kemerahan, masih baru seperti habis disiram. Ia menatapnya lama, tapi tidak berani bertanya. Menjelang sore, warung kembali ramai. Harun bekerja di depan, sementara Fitri mencuci piring di dapur. Saat membuang air bekas cucian, ia membuka pintu kecil di bawah wastafel. Dari selak kayu itu, tercium bau busuk yang membuatnya hampir muntah. Bau yang sama seperti malam pertama ia datang. Ia menutup pintu itu cepat-cepat, lalu duduk di lantai, menutup hidung. Tapi saat ia menoleh ke meja potong, tirai di depannya kembali bergoyang, pelan tapi teratur, seperti ada seseorang di baliknya yang sedang bernafas. Fitri menatapnya tanpa bergerak. Lalu tirai itu berhenti. Tidak ada suara apapun. Hanya hawa dingin yang merambat dari lantai ke punggungnya. Ia tahu ada yang tidak wajar dengan tempat itu. Tapi seperti semua orang yang pernah bekerja di sana, Fitri juga tidak tahu harus kemana pergi. Dan malam itu, suara ketukan dari bawah lantai terdengar lagi. Lebih keras, lebih dalam, seolah ingin memberitahu sesuatu yang tidak bisa diucapkan. Fitri duduk di sudut kamar dengan tubuh menggigil. Lampu kembali redup. Bau daging rebus mulai memenuhi udara, dan dari luar, suara Harun terdengar bersenandung pelan. Ia tidak tahu lagu apa itu. Tapi nadanya membuat bulu kuduknya berdiri. Suara ketukan dari bawah tadi belum hilang dari telinganya. Ia memeluk lutut, mencoba tidur tapi tidak bisa. Di luar, suara hujan turun pelan, diselingi bunyi seng atap yang berderak karena angin. Sekitar tengah malam, dari arah dapur terdengar suara langkah pelan. Pintu kamarnya diketuk 2 kali. "Fitri, kamu masih bangun?" Suara Pak Harun. Fitri cepat-cepat berdiri. "Iya, Pak. Bantu saya sebentar di dapur. Panci besar mau saya rebus, tapi airnya berat. Nggak kuat sendiri." Nada suaranya datar, tapi terdengar seperti perintah. Fitri ragu sejenak. Jantungnya berdetak cepat, tapi ia membuka pintu juga. Harun berdiri di luar kamar, memakai celemek. Wajahnya terlihat biasa, tapi matanya tampak kosong. "Ayo," katanya pendek. Mereka berjalan ke dapur. Lampu di sana menyala terang. Di tengah ruangan, panci besar dari besi sudah diletakkan di atas kompor gas yang menyala kecil. Uap tipis keluar dari sela tutupnya. Bau yang keluar berbeda dari biasanya, lebih tajam, lebih amis, dan membuat perut terasa mual. Harun membuka tutup panci pelan. Asap panas langsung mengepul ke udara. Fitri menutup hidung, tapi tetap mencium aroma daging yang aneh. Tidak seperti daging sapi yang biasa ia rebus. Bau itu lebih kuat, lebih menyengat, dan menusuk sampai ke tenggorokan. "Pak, ini daging apa?" "Campuran. Ada tulang juga," jawab Harun singkat. "Baunya beda, ya. Karena bumbunya baru. Saya lagi coba resep yang lebih kuat." Fitri mengangguk, tapi pandangannya tetap ke dalam panci. Cairannya berwarna coklat kemerahan, kental seperti darah. Di permukaannya mengambang potongan daging besar. Salah satunya berbentuk aneh, seperti telapak tangan. Fitri berpikir matanya salah lihat. Ia memiringkan kepala,
mencoba memastikan. Tapi begitu gelembung air mendidih naik, benda itu ikut bergoyang, dan jelas terlihat jari-jari dengan kuku masih utuh. Fitri mundur 2 langkah, menatap Harun yang masih sibuk mengaduk panci dengan sendok besar. "Pak, itu bukan sapi, ya?" "Kenapa?" "Saya lihat." "Kamu lihat apa?" Harun menatapnya tajam. Fitri tidak bisa bicara. Lidahnya terasa berat. Harun menaruh sendok, lalu berjalan mendekat. "Kalau kamu bantu di dapur, jangan sok tahu. Daging ini yang bikin pelanggan bahagia. Kalau bukan karena saya, mereka nggak bakal bisa makan seenak itu." Nadanya pelan, tapi setiap kata terasa menekan. Fitri mundur lagi. "Tapi Pak, kalau ini bukan daging sapi." "Kamu pikir saya bodoh?" Potong Harun cepat. "Semua orang di sini makan dan senyum tiap hari. Itu karena saya tahu bahan yang tepat." Fitri memandang panci besar itu lagi. Asapnya naik tinggi, menutupi pandangan. Ia merasa ingin muntah. Harun menatapnya tanpa ekspresi. "Ambilkan saya pisau di rak," katanya tenang. Fitri tidak bergerak. Harun menatapnya lama, lalu berjalan sendiri ke arah rak. Ia mengambil pisau besar dengan gagang kayu yang sudah kusam. Ujung pisaunya berkilat terkena pantulan lampu. Fitri tahu sesuatu tidak beres. Ia berbalik, mencoba lari ke pintu belakang. Tapi begitu sampai, pintunya tidak bisa dibuka. Dikunci dari luar. Ia menarik gagangnya berkali-kali, tapi tetap tidak bergerak. "Kuncinya saya pegang," suara Harun pelan dari belakang. Fitri menoleh cepat. Harun berdiri hanya beberapa langkah darinya, memegang pisau di tangan kanan. "Daging manusia itu lembut," katanya tenang. "Kalau dipotong benar, rasanya seperti sapi muda." Fitri gemetar. "Pak, tolong, saya nggak akan bilang ke siapa-siapa." "Saya tahu. Tapi kamu udah lihat, kan?" Fitri mundur sampai punggungnya menempel ke dinding. Harun melangkah perlahan, menatapnya dengan mata kosong. "Kamu tahu kenapa pelanggan saya selalu datang? Karena rasa bahagia itu cuma bisa muncul dari daging yang masih punya jiwa." Fitri menjerit dan berlari ke arah meja, mencoba mengambil sesuatu untuk melindungi diri. Tapi kakinya terpeleset oleh air dari panci yang tumpah sedikit. Harun langsung menarik tangannya, mendorongnya ke meja potong. Pisau di tangannya terangkat tinggi. Fitri berusaha menendang dan meronta. Tangannya mengenai sendok besar di meja, lalu terjatuh ke lantai. Harun mendekat, tapi Fitri menendang kakinya keras-keras. Pisau itu hampir terlepas dari tangan Harun, tapi ia segera menarik kembali. Wajahnya berubah, tidak lagi tenang seperti biasa. "Kamu mau kabur? Kamu pikir mudah?" Fitri menangis, tubuhnya gemetar. Harun mengayunkan pisau ke arah udara, bukan untuk memotong, tapi untuk menakuti. Lalu, dengan cepat, ia menahan kepala Fitri dengan satu tangan dan memukul bagian belakangnya menggunakan gagang pisau. Pukulan itu keras. Fitri sempat melihat cahaya lampu berputar, lalu semuanya gelap. Saat ia sadar, dunia sudah berbeda. Bau amis menusuk hidung, suara air mendidih terdengar di dekatnya. Ia tidak bisa bergerak. Tangan dan kakinya diikat kuat ke meja potong dengan tali nilon. Matanya masih kabur, tapi perlahan mulai fokus. Di atasnya, lampu dapur berayun pelan, menyorot wajah Harun yang sedang menyiapkan sesuatu. Di tangannya ada alat potong daging, bukan pisau dapur biasa, tapi alat besar dengan ujung lebar seperti kapak kecil. Harun tidak langsung bicara. Ia memeriksa pergelangan tangan Fitri, lalu mengambil air dari ember dan menyiram wajahnya. Fitri tersentak. "Bangun," kata Harun singkat. "Kalau mau kerja di sini, harus siap berkorban." Fitri berusaha menjerit, tapi mulutnya disumpal kain. Suaranya hanya keluar seperti dengusan. Air mata mengalir ke pelipisnya. Harun menatapnya lama, lalu mengelus pisau di tangannya. "Kamu tahu," katanya pelan, "dulu orang-orang gak percaya sama saya. Mereka pikir saya cuma tukang bakso biasa. Tapi saya tahu caranya bikin orang ketagihan. Bukan bumbu, tapi rasa dari daging yang masih takut waktu dipotong." Ia mengangkat pisau itu sedikit, memperhatikan pantulan wajah Fitri di permukaannya. "Kamu lihat,
kan? Bahkan kamu juga bisa bikin orang bahagia. Hanya perlu satu potongan kecil. Fitri menggeliat keras, tapi ikatannya terlalu kuat. Tali nilon itu membuat kulitnya memerah. Harun berjalan ke panci besar, membuka tutupnya lagi. Asap panas keluar, membuat ruangan semakin sesak. Ia menatap cairan di dalamnya, lalu menoleh ke Fitri. Lihat. Ini yang bikin orang di luar tertawa. Daging mereka, kaldu mereka. Kau tahu siapa mereka? Karyawan-karyawan bodoh yang gak tahan kerja malam. Fitri menjerit di balik sumbatan mulutnya. Air matanya bercucuran. Harun hanya tersenyum tipis. Ia meletakkan pisau di atas meja, lalu merapikan celemeknya. Tenang. Saya nggak akan lama. Habis ini, pelanggan bakal bilang rasa baksonya makin enak. Ia mendekat perlahan, mengangkat pisau itu tinggi. Lampu bergoyang pelan, memantulkan kilatan baja di udara. Fitri memejamkan mata sekuat-kuatnya, tubuhnya bergetar. Tapi sebelum pisau itu benar-benar turun, Harun berhenti. Ia menatap wajah Fitri yang basah oleh air mata, lalu menurunkan pisau itu perlahan. Ia tidak bicara. Hanya menatap lama, seolah sedang menilai sesuatu. Nanti aja, gumamnya pelan. Kamu belum siap. Ia berjalan ke panci besar, mengaduk cairan di dalamnya. Suara air mendidih kembali terdengar. Fitri berusaha melepaskan tali di tangannya, tapi semakin ditarik semakin dalam menekan kulitnya. Harun berdiri membelakanginya, bersenandung pelan sambil terus mengaduk panci. Lagu yang sama seperti malam sebelumnya, lagu tanpa irama jelas, hanya gumaman rendah. Asap memenuhi dapur. Fitri memejamkan mata lagi, menahan napas. Suara didi panci bercampur dengan detak jantungnya sendiri. Di antara suara itu, ia mendengar sesuatu yang lain, suara ketukan pelan dari bawah lantai. Sama seperti malam pertama ia datang, tapi kini terdengar lebih dekat, seperti berasal dari tepat di bawah meja tempat ia terbaring. Ia ingin berteriak, tapi napasnya tertahan. Ketukan itu terus berulang, pelan tapi pasti. Harun tampak tidak mendengar apa-apa. Ia terus bersenandung, seolah dunia hanya miliknya sendiri. Asap dari panci menebal, membuat udara di dapur semakin panas dan sulit bernapas. Fitri menatap ke arah langit-langit yang mulai kabur oleh uap. Ketukan dari bawah lantai berhenti tiba-tiba. Dan dalam hening yang berat itu, Harun menoleh sedikit, menatap ke arah Fitri tanpa ekspresi. Kamu dengar, kan? Katanya pelan. Fitri membeku. Harun tersenyum kecil, lalu kembali mengaduk panci dengan gerakan lambat. Di bawah meja, tetesan air, orang tidak tahu apa, jatuh satu persatu ke lantai kayu, meninggalkan noda merah kecil yang melebar setiap detiknya. Fitri masih terbaring di meja potong, tubuhnya kaku, tali nilon menekan kulit tangannya hingga perih. Harun berdiri di dekat panci besar yang terus mendidih, mengaduk dengan ritme lambat. Asap panas memenuhi ruangan, membuat udara di dapur tebal dan lengket. Suara didih air terdengar seperti napas berat yang tidak mau berhenti. Harun bekerja dalam diam. Gerakannya tenang, seperti orang yang sudah terbiasa melakukannya. Setiap sesendok daging yang ia ambil dari panci, ditiriskan dengan hati-hati, lalu diletakkan di nampan logam. Tidak ada raut tegang, tidak ada penyesalan. Wajahnya datar, tapi matanya hidup dengan cahaya kecil yang sulit dijelaskan, bukan senang, tapi semacam kepuasan yang aneh. Di luar, suara ayam mulai terdengar. Fajar belum sepenuhnya tiba, tapi Harun tahu waktu sudah cukup untuk bersiap membuka warung. Ia menatap Fitri yang masih pingsan, lalu mendekat. Dengan gerakan cepat, ia memotong tali di pergelangan tangan dan kaki perempuan itu. Tubuh Fitri jatuh ke lantai, tidak bergerak. Harun hanya menatapnya sebentar, lalu menyeret tubuh itu ke arah pintu belakang. Suara gesekan kain di lantai kayu terdengar jelas. Harun membuka pintu kecil di bawah rak, ruang yang selama ini tidak pernah disentuh siapapun. Ia menarik tubuh Fitri ke dalamnya, lalu menutup pintu itu rapat-rapat. Setelah itu, ia mencuci tangan, mengganti celemek, dan mulai menyiapkan adonan daging baru. Pagi datang perlahan. Bau kaldu menyebar ke seluruh ruangan. Tak lama, pelanggan pertama datang, seperti biasa. Warung belum sepenuhnya dibuka, tapi orang-orang sudah menunggu di luar. Ada yang membawa anak, ada pula yang datang sendiri.
Semua bilang hal yang sama, bakso Pak Harun paling enak di kampung ini. Harun melayani mereka seperti biasa. Suaranya ramah, senyumnya tenang. Tidak ada yang tahu apa yang baru saja terjadi beberapa jam sebelumnya. Tapi hari itu, ada satu pelanggan yang berbeda. Namanya Bambang, seorang tukang kayu yang rumahnya berada tidak jauh dari warung. Ia sudah lama jadi pelanggan, tapi jarang makan di tempat. Kali ini, ia datang pagi-pagi dan duduk sendirian di bangku depan. Warungnya makin ramai, "Pak," katanya sambil tersenyum. "Iya," jawab Harun tanpa menatap. "Saya tadi lewat belakang, lihat saluran airnya merah." "Tumpah kuah, ya?" Harun berhenti sebentar. Tangannya masih memegang sendok, tapi tubuhnya kaku sepersekian detik. Lalu ia tertawa kecil. "Iya, tadi pagi motong daging agak kebanyakan. Airnya tumpah. Tapi warnanya kayak darah segar." "Darah sapi?" jawab Harun cepat. "Saya baru dapat pasokan segar dari Jagal." Bambang mengangguk, meski raut wajahnya tidak sepenuhnya yakin. Ia menatap lantai dekat dapur, di mana jejak air berwarna merah samar mengarah ke saluran pembuangan. Ia menelan ludah, lalu berdiri. "Kalau sapi, ya bagus. Tapi hati-hati, Pak. Kalau warga lain lihat, bisa dikira macam-macam." Harun menatapnya datar. "Orang boleh kira apa saja. Yang penting makan saya laku." Nada suaranya tenang, tapi tatapannya tajam. Bambang merasa tidak nyaman. Ia mengangguk cepat, lalu kembali duduk. Tapi setelah makan setengah mangkuk, ia berhenti. Kuah di mangkuknya terlalu pekat, dan di antara bakso itu, ada serat daging yang tidak biasa, lebih halus, tapi warnanya agak pucat keabu-abuan. Ia memutuskan tidak menghabiskannya. "Saya duluan, Pak." "Enak, tapi perut saya agak penuh." "Silakan." Bambang keluar, tapi sebelum pergi, pandangannya sempat tertuju ke bawah meja dapur. Dari selapapan kayu, ia melihat tetesan merah masih keluar pelan-pelan, mengalir ke parit belakang. Siang harinya, Bambang bercerita ke dua orang warga di depan rumahnya. "Saya curiga, di warung itu ada yang gak beres. Bau amisnya beda." "Ah, kamu aja yang kebanyakan mikir," jawab seorang. "Beneran. Tadi saya lihat darahnya ngalir, masih segar. Kalau sapi, warnanya nggak begitu. Kalau kamu curiga, ya lapor aja." Bambang memang berniat melapor. Sore harinya, ia mengajak dua orang lain mendatangi warung. Tapi saat sampai, semuanya tampak bersih. Lantai dapur kinclong, tidak ada noda, tidak ada bau. Bahkan panci besar di atas kompor kosong dan kering. "Tadi pagi saya lihat sendiri," kata Bambang kesal. "Mungkin kamu salah lihat," jawab Harun santai. "Pagi itu saya memang bersihin semua. Kuah lama saya buang." Warga lain yang ikut datang hanya saling pandang. Tidak ada yang berani menuduh lebih jauh. Harun tersenyum, menyeduh teh, lalu menawari mereka duduk. "Minum dulu. Kalau haus, nanti dikira saya pelit." Bambang menatap ke sekitar. Semuanya tampak biasa. Tapi di udara, ia masih bisa mencium bau amis samar, seperti darah yang sudah mengering. Ia menatap Harun lagi. "Kemarin ada karyawan baru, kan, Pak?" "Cewek muda." "Iya, Fitri." "Kenapa? Kok sekarang gak kelihatan?" "Pulang. Katanya ibunya sakit." Harun menjawab cepat, seperti sudah menyiapkan jawaban itu. Suaranya tenang, tapi tatapannya menembus. Bambang tidak menjawab lagi. Ia tahu pembicaraan itu tidak akan membawa kemana-mana. Malamnya, saat Harun menutup warung, Bambang kembali datang diam-diam lewat belakang. Ia ingin memastikan curigaannya. Di dekat pagar kayu, tanah masih lembek karena air. Saat ia menyentar ke bawah pohon, ada sepotong kain sobek berwarna biru muda. Ia memungutnya. Kain itu lembab dan ada noda merah di ujungnya. Bambang mengenali kain itu. Ia pernah melihat Fitri memakainya di kepala waktu hari pertama bekerja. Bambang menatap ke arah dapur yang gelap. Jantungnya berdebar. Ia ingin berteriak memanggil warga, tapi tiba-tiba,
Dari dalam dapur terdengar suara langkah kaki pelan. Ia mematikan senter cepat-cepat, lalu bersembunyi di balik dinding. Harun keluar membawa ember besar. Ia menumpahkannya ke parit belakang, lalu berdiri lama, menatap ke sekitar. Wajahnya tidak menampakkan emosi apapun, tapi matanya tajam, seperti sedang mencari seseorang. "Siapa di sana?" Suaranya pelan, tapi terdengar jelas. Bambang menahan napas. Harun berjalan beberapa langkah ke arah pagar, lalu berhenti. Ia menatap lurus ke kegelapan tempat Bambang bersembunyi. Beberapa detik mereka hanya saling diam. Lalu Harun bicara lagi. "Kalau ada yang mau lihat-lihat, besok aja siang. Malam bukan waktunya manusia." Ia lalu berbalik, masuk kembali ke dapur. Bambang tidak bergerak selama beberapa menit. Setelah yakin aman, ia pelan-pelan pergi. Kain sobek itu masih ia genggam. Esoknya, ia menunjukkan kain itu ke warga lain. Beberapa mengenalinya sebagai milik Fitri. Suara mulai beredar. Ada yang percaya, ada yang tidak. Tapi semua sepakat, ada yang tidak beres di warung itu. Kabar itu akhirnya sampai ke telinga Harun. Sore hari, saat beberapa orang duduk di depan warung sambil membicarakannya, Harun keluar dengan wajah datar. "Kalian ngomongin apa?" "Nggak, Pak, cuma ngobrol biasa," jawab salah satu warga gugup. "Kalau kalian gak suka makan di sini, ya nggak usah. Tapi jangan bikin orang takut. Aku cuma jual bakso." Suaranya keras, membuat semua diam. Orang kerja keras buat hidup, tapi kalian suka nuduh. Kalian pikir gampang cari uang dari dapur yang panas ini? Tidak ada yang berani membalas. Harun menatap mereka satu persatu sebelum masuk lagi ke warung. Suasana sore itu jadi canggung. Setelahnya, warga mulai jarang datang. Tapi anehnya, suara gilingan daging dari warung itu justru makin sering terdengar malam-malam. Malam itu, Harun duduk sendirian di dapur. Lampu menyala redup. Di depannya ada baskom besar berisi potongan daging. Tangannya bergerak perlahan, menggiling setiap potongan dengan alat besi tua. Suara alat itu berulang-ulang, ritmenya seperti napas berat. Wajah Harun tetap tenang. Tidak ada senyum, tidak ada marah. Tapi di setiap gerakannya, ada semacam kenikmatan yang sulit dijelaskan, seperti seseorang yang sudah menyatu dengan pekerjaannya. Udara di dapur dipenuhi aroma daging mentah. Di sudut ruangan, panci besar kembali mendidih. Harun berhenti sebentar, menatap cairan di dalamnya, lalu menambahkan beberapa potong daging baru. "Daging terakhir," gumamnya pelan. Ia menatap adonan yang mulai lembut, lalu menunduk, seperti sedang mendengarkan sesuatu dari bawah lantai. Tidak ada suara, hanya uap panas dan desis api dari kompor. Di luar, angin berhembus, membawa aroma kaldu ke jalan kosong yang sepi. Dan di dalam dapur itu, suara gilingan daging terus berputar, tanpa jeda, sampai malam benar-benar habis. Lampu di dalam dapur masih menyala, meski waktu sudah lewat tengah malam. Harun duduk di kursi kayu, menatap panci besar yang mendidih pelan. Di udara, aroma daging rebus bercampur dengan asap minyak dan sisa arang. Warung itu sunyi. Tidak ada suara pelanggan, tidak ada tawa. Hanya suara alat penggiling yang berhenti setengah jalan dan air menetes dari wastafel. Harun duduk lama, seolah menunggu sesuatu. Tapi tidak ada yang datang. Hari-hari berikutnya berjalan berbeda. Pelanggan mulai berkurang. Orang-orang yang dulu rela antre kini jarang mampir. Ada yang bilang rasanya tidak senak dulu, ada pula yang mengaku merasa mual setiap kali mencium bau kaldu dari warung itu. Tapi Harun tetap buka seperti biasa. Ia tidak pernah marah, tidak pernah menanyakan alasan. Seminggu kemudian, dari sumur belakang warung, mulai muncul bau busuk yang tidak biasa. Awalnya samar, hanya tercium kalau angin berhembus dari arah selatan. Tapi lama-lama semakin kuat. Warga sekitar mengira ada bangkai tikus besar yang mati di saluran air. Mereka menutup hidung setiap kali lewat, tapi tidak ada yang berani memeriksa. Suatu pagi, seorang warga bernama Sariman yang bertugas membersihkan got, datang membawa sekop dan ember. Ia mendapat laporan bahwa saluran air di belakang warung mampet. Harun tidak ada di tempat waktu itu, warungnya masih tertutup rapat. Sariman mulai menggali di dekat sumur belakang. Lumpur dan air kotor bercampur dengan bau yang tajam.
Ia menahan napas, terus menggali sampai sekopnya membentur sesuatu yang keras. Ia mengira itu batu. Tapi ketika diangkat, bentuknya bulat tidak rata, dan setelah lumpurnya dibersihkan, terlihat jelas tulang manusia, masih ada sisa daging yang belum hancur. Sariman melempar sekopnya dan berlari sambil berteriak. Berita itu cepat menyebar. Dalam waktu 1 jam, warga sudah berkerumun di depan warung. Beberapa mengetuk pintu keras-keras, tapi tidak ada jawaban. Polisi datang siang itu juga. Garis kuning dipasang di sekeliling bangunan. Satu persatu, petugas mulai memeriksa bagian belakang warung. Mereka menemukan lebih dari 1 potongan tulang. Di saluran air, di bawah rak, bahkan di dasar sumur yang sudah kering. Bau busuknya luar biasa. Seorang polisi muda sampai muntah karena tidak tahan. Di dapur, panci besar masih di tempatnya, setengah berisi cairan coklat tua yang mengental. Ketika dibuka, isi di dalamnya membuat semua orang terdiam. Ada potongan daging yang sudah matang, beberapa kuku manusia, dan sehelai rambut panjang yang melilit sendok besar. Petugas langsung mencari Harun. Tidak lama kemudian, ia ditemukan di rumah kecil di belakang warung, duduk di kursi, menatap kosong ke arah pintu. Ia tidak berusaha kabur. Ketika 2 polisi mendekat dan membacakan penangkapan, Harun hanya mengangguk pelan. "Saya tahu," katanya tenang. "Akhirnya kalian datang juga." Ia tidak melawan. Saat dibawa keluar, warga berteriak dari segala arah. Ada yang marah, ada yang menangis, ada pula yang hanya berdiri terpaku dengan wajah pucat. Harun tetap tenang, bahkan sempat tersenyum kecil. "Mereka datang sendiri," katanya pelan, saat seorang polisi bertanya kenapa ia melakukannya. "Siapa yang datang sendiri?" "Mereka semua. Anak-anak itu. Karyawan-karyawan saya. Saya cuma kasih mereka kerja, kasih tempat tinggal, kasih makan. Tapi mereka nggak tahu, rasa bahagia orang lain kadang butuh pengorbanan kecil." Polisi yang mendengar ucapan itu tidak menjawab. Mereka hanya mendorongnya masuk ke mobil tahanan. Sore itu, garis polisi semakin melebar. Warga menonton dari jauh. Beberapa perempuan menutup hidung dengan kain. Dari arah dapur, petugas mengeluarkan ember berisi potongan tulang yang ditemukan di bawah lantai. Tidak ada yang berani mendekat. Seorang ibu parubaya menatap panci besar yang diangkat petugas. Air matanya jatuh. "Saya tiap minggu beli bakso di sini," katanya lirih. "Anak saya suka banget rasanya." "Ya Tuhan." Satu persatu warga mulai sadar. Mereka mengingat kembali rasa bakso yang terlalu enak, teksturnya yang lembut, dan aroma kaldu yang tidak pernah sama dengan tempat lain. Dan pikiran itu membuat mereka mual. Malamnya, setelah semua petugas pergi, warung ditutup dengan papan kayu. Spanduknya dicopot. Lampu-lampu di dalamnya dimatikan. Tapi bau itu masih tetap keluar dari dalam, bercampur dengan udara lembab. Warga berusaha menutup sumur belakang dengan tanah dan batu, tapi setiap kali hujan turun, airnya kembali mengalir merah muda. Tidak ada yang berani lewat malam-malam. Jalan itu jadi sepi. Beberapa hari kemudian, seorang pedagang rokok yang biasa mangkal di seberang jalan bercerita. Katanya setiap lewat tengah malam, dari arah warung itu terdengar suara air mendidih. Kadang disertai suara logam beradu, seperti sendok mengaduk panci. "Saya kira cuma angin," katanya. "Tapi pas saya dengar baik-baik, kayak ada yang bersenandung." Cerita itu membuat warga makin takut. Tidak ada yang mau mendekat ke sana. Anak-anak dilarang bermain di sekitar lokasi. Bahkan anjing liar pun tidak mau lewat di depan warung itu lagi. Beberapa hari setelah penangkapan, polisi kembali untuk menyelesaikan penyelidikan. Mereka menemukan catatan kecil di laci dapur. Isinya cuma 1 kalimat, ditulis dengan huruf besar. "Semua manusia butuh rasa." Catatan itu tidak menjelaskan apa-apa, tapi cukup untuk membuat suasana di pos polisi hening lama. Waktu berjalan. Beberapa minggu kemudian, warung itu dibiarkan kosong. Dindingnya mulai mengelupas, dan papan depannya dipenuhi debu. Tidak ada yang berani membongkarnya, tidak juga yang berani membersihkan. Bau daging rebus tetap tercium setiap kali hujan turun. Suatu sore, saya lewat di depan warung itu. Jalanan sepi, dan udara lembab setelah hujan. Saya berhenti sebentar,
Menatap papan tua yang masih bertuliskan samar, bakso Pak Harun gurihnya sampai ke tulang. Huruf-hurufnya mulai pudar, tapi masih bisa dibaca. Saya berdiri lama. Dari dalam warung, terdengar suara samar. Seperti panci yang diketuk pelan. Saya berpikir mungkin itu tikus, tapi suara itu terlalu teratur. Seperti seseorang sedang memasak. Saya mendekat sedikit. Dari celah papan, keluar asap tipis dan bau kaldu yang familiar. Saya mengenal bau itu. Bau yang dulu membuat banyak orang datang, makan, dan tertawa. Tapi kini, baunya membuat saya mual. Masih enak, kan? Suara itu pelan, seperti bisikan dari balik dinding. Saya mundur, tapi suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Kalau kamu mau kerja, aku masih butuh orang. Saya berhenti, menatap ke arah suara. Tidak ada siapa-siapa. Hanya bayangan gelap di balik papan, dan panci besar yang samar terlihat dari celah pintu. Angin bertiup pelan. Bau kaldu semakin kuat. Saya tidak menunggu lebih lama. Saya melangkah pergi tanpa menoleh. Tapi bahkan setelah beberapa langkah, suara itu masih mengikuti, pelan tapi jelas, seperti seseorang yang terus memanggil dari dalam warung kosong. Ayo kerja di sini. Cuma bantu di dapur. Cuma sebentar. Saya mempercepat langkah. Di belakang saya, suara panci bergemerincing sekali lagi, diikuti oleh suara tawa pelan yang tidak salah lagi milik Pak Harun. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah warung itu ditutup, saya yakin bau kaldu yang mengalir di udara bukan berasal dari dapur yang kosong, tapi dari sesuatu yang masih bekerja di dalam sana. Warung itu tidak pernah benar-benar berhenti. Dan di jalan yang sepi itu, setiap kali angin lewat, aroma daging rebus selalu kembali, seolah mengingatkan semua orang akan rasa yang dulu mereka puji, tanpa tahu dari mana asalnya.